4581. Ini adalah konfrontasi resmi pertama antara Heavenly Sword Union dan Voidland, dan itu juga merupakan pertempuran yang ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Untuk pihak Serikat Pedang Surgawi, jika Yang Kai tidak muncul, skema Zuo Kuanhui tidak akan mungkin tercapai. Adapun Voidland, sebelum mereka memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam membunuh Zuo Kuanhui, kekuatan tersembunyi di tangan Yang Kai tidak dapat diungkapkan begitu saja. Ada 20 Orde ke-6 yang bertarung dalam pertempuran dan lebih dari 1000 di bawah Orde ke-6. Jutaan kilometer di sekitarnya adalah medan perang di mana semua orang bermandikan darah. Di Provinsi Roh Hancur, Yang Kai menyapukan pandangannya ke medan perang dan mengeluarkan serangkaian perintah. Semakin banyak master tahap Open Heaven Orde ke-6 bergegas ke medan perang untuk memperluas keuntungan mereka. Karena Serikat Pedang Surgawi bersedia mengikuti jejak Zuo Kuanhui, mereka tidak dapat menyalahkan Voidland karena tidak menunjukkan belas kasihan. Jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh semua Master Open Heaven Stage di bawah Orde ke-6 dari Heavenly Sword Union, itu akan menjadi kemenangan besar. Pada saat itu, kelompok Master Orde ke-6 Zuo Kuanhui tidak akan dapat mencapai banyak hal. Tiba-tiba, mata Yang Kai terfokus pada tempat tertentu di medan perang, dan setelah mengamati dengan cermat sejenak, dia mengangkat tangannya dan berseru, "Lu Sui." Petik 2. Bawahan ini ada di sini, Lu Sui, yang berdiri di sampingnya sebagai utusan, menerima perintah itu. Pergi berurusan dengan murid Myriad Demons Heaven itu. Yang Kai mengarahkannya ke arah tertentu. Lu Sui mengikuti arah jarinya dan segera melihat targetnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang istimewa dari murid Myriad Demons Heaven ini, karena Yang Kai secara pribadi memerintahkannya untuk melakukannya, dia hanya bisa bertindak serius. Ya, dia dengan cepat menjawab dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba mendengar suara Yang Kai dan mengangguk, "Yakinlah, Tuan." Sosoknya berkedip saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat melintasi medan perang. Sesaat kemudian, Lu Sui tiba di depan targetnya dan mengayunkan pedangnya ke arah murid Myriad Demons Heaven. Murid Surga Iblis Segudang adalah tahap Open Heaven Orde ke-5 dengan kekuatan luar biasa dan saat ini terkunci dalam pertempuran sengit dengan Jin Yuan Lang. Melihat Lu Sui bergabung dalam pertempuran, bukan saja dia tidak takut, dia bahkan menjilat bibirnya seolah-olah dia telah melihat makanan yang enak. Lu Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik saat rasa takut memenuhi hatinya. Mendengarkan instruksi Yang Kai, dia mengiriminya pesan tanpa ragu-ragu. Wajah murid Myriad Demons Heaven, yang telah meledak dengan semangat juang, tiba-tiba menjadi kaku saat Demon Cloud didesak saat dia mundur 100 km sebelum mengangkat matanya untuk melihat ke arah Sateret Spirit Province. Lu Sui dan Jin Yuan Lang tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan, menyerang dari kiri dan kanan, menyebabkan Myriad murid Demons Heaven tidak dapat melawan. Dengan 2 lawan 1, keduanya di Orde ke-5, murid Surga Iblis Segudang dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, dia selalu bisa menemukan cara untuk bertahan hidup. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, Lu Sui dan Jin Yuan Lang menghela nafas dengan takjub. Mereka berdua hampir membunuh pria ini beberapa kali, tetapi pada saat berikutnya, dia masih hidup dan menendang. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan pria ini hanya di Orde ke-5, mereka berdua akan curiga bahwa dia menyembunyikan kultivasinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu beruntung setiap saat? Lu Sui dan Jin Yuan Lang tidak terlalu lama bertarung dengan murid Myriad Demons Heaven. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, aliran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari sisi Istana Pedang Surgawi menuju kehampaan. Melihat ini, banyak kultivator Open Heaven dari Serikat Pedang Surgawi semuanya menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk mundur dengan cepat sambil memblokir musuh. Banyak kultivator Orde ke-6 juga mundur saat mereka bertarung, memotong mundurnya para kultivator Open Heaven Stage yang melarikan diri. Kelompok dari Voidland secara alami mengejar mereka, tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh. Kekuatan pencegah Istana Pedang Surgawi terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani terlalu dekat. Musuh yang terpojok tidak boleh dikejar. Yue Hei adalah yang pertama berhenti, dan baru kemudian orang-orang di belakangnya berhenti, diam-diam menyaksikan orang-orang Serikat Pedang Surgawi melarikan diri kembali ke Istana Pedang Surgawi. Setelah beberapa saat hening, banyak Open Heaven Stage dari Voidland bersorak. Tidak peduli apa, Voidland telah memenangkan pertempuran ini. Meskipun mereka tidak mampu membunuh Master Orde ke-6 musuh, mereka telah membunuh banyak orang di bawah Orde ke-6, sangat melemahkan kekuatan Serikat Pedang Surgawi. Di bawah perintah Yue Hei, orang-orang di bawah Orde ke-6 mulai membersihkan medan perang. Voidland saat ini kekurangan persediaan, dan banyak orang tewas dalam pertempuran ini. Secara alami,
Rampasan perang harus dikumpulkan untuk mengisi kembali konsumsi mereka. Di bawah kepemimpinan Yue He, banyak kultivator Orde ke-6 terbang menuju Qing Kui dan Su Yingsui. Kedua master kuat yang tiba-tiba muncul ini sangat membantu dalam pertempuran ini. Jika mereka tidak menghentikan Pei Wenxuan dan Luan Baifeng, sebagian dari kekuatan tersembunyi Void Land akan terungkap. Salam, Suster Senior Su. Yue He membungkuk hormat. Su Yingsui sebelumnya tinggal di aula pelatihan kota bintang Void, dan dia adalah orang yang memberitahu Yang Kai tentang konferensi pertukaran Dao, jadi Yue He secara alami mengenalinya. Saudari muda Yue He, Su Yingsui membalas salamnya. Bolehkah saya bertanya siapa ini? Yue He melihat ke arah Qing Kui dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dia tidak bisa memastikan. Menerima perkenalan Su Yingsui, Yue He tersenyum dan berkata, jadi ini kakak senior Qing Kui. Ketika Tuan Muda berada di surga Yin Yang, itu semua berkat perawatan kakak senior Qing Kui. Ini hanya masalah sepele, Qing Kui menyeringai, saudara muda yang sekarang adalah menantu surga Yin Yang, jadi tentu saja kita harus menjaga keluarga. Apakah saudara muda yang ada di provinsi roh itu? Yue He mengangguk, ya, hanya saja tidak nyaman baginya untuk menunjukkan wajahnya untuk saat ini. Saya yakin Tuan Muda sangat senang melihat kalian berdua. Silakan ikuti saya. Sementara semua orang berbicara, medan perang telah dibersihkan dan sekelompok besar kultivator Open Heaven State telah kembali sebagai pemenang. Di aula besar yang dibangun sementara di Provinsi Roh hancur, Yang Kai berdiri dan menyapa semua orang. Yang Kai memperkenalkan Qing Kui dan Su Yingsui kepada semua orang, dan setelah bertukar salam, kedua belah pihak duduk. Kakak Qing, kakak senior Su, mengapa kamu di sini? Yang Kai bertanya dengan bingung, alisnya masih dipenuhi kekhawatiran, juga, apakah tidak masalah memblokir serangan Pei Wenxuan? Apakah itu akan melibatkan Penatua Su? Petik 2. Qing Kui masih agak terkejut dengan kekuatan tanah Void dan melihat sekeliling, terutama karena ada terlalu banyak tahap Open Heaven Orde ke-6. Sebelumnya, ketika dia mendengar bahwa ada 9 Master Orde ke-6 di Void Land, dia terkejut. Mengesampingkan berbagai Cave Heaven dan Paradise, berapa banyak kekuatan di seluruh 3000 dunia yang bisa memiliki 9 Master Orde ke-6. Reputasi Heavenly Sword Union tidak kecil, tetapi hanya memiliki 6 atau 7 orang, dan Void Land memiliki lebih dari setengahnya. Selain itu, Void Land adalah kekuatan yang baru dipromosikan. Namun, hanya setelah datang ke sini dia mengetahui bahwa 9 Orde ke-6 sudah berpengalaman. Ada total 16 Master Orde ke-6 yang duduk di aula. Meskipun aura banyak orang agak tidak stabil dan kekuatan dunia mereka tidak dapat ditahan, dengan jelas menunjukkan tanda-tanda terobosan baru, mereka masih Orde ke-6. Selain itu, mereka telah langsung maju ke Orde ke-6. Penglihatan Qing Kui tajam, jadi dia secara alami bisa melihat titik ini. Jika telah dipromosikan dari kultivator Open Heaven Orde ke-5, tidak akan ada situasi seperti itu di mana mereka tidak dapat menyembunyikan aura mereka. 16 kultivator Orde ke-6 sudah cukup mengejutkan, dan 7 dari mereka bahkan telah mencapai Orde ke-6 secara langsung. Di Cave Heaven dan Paradise manapun, 7 orang yang duduk di sini setara dengan status Ku Huachang sebagai murid inti, dan sekte pasti akan menghabiskan banyak sumber daya untuk memelihara mereka. Jika orang-orang ini memiliki perjalanan yang mulus, mereka akan mampu menembus Orde ke-8. Di Cave Heaven dan Paradise, mereka akan menjadi pilar kekuatan. Qing Kui sangat terkejut. Dari mana orang-orang ini berasal? Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan Yang Kai dengan jelas. Kakak senior, Su Yingsui dengan lembut mendorongnya. Qing Kui tertegun sejenak sebelum dengan cepat sadar dan dengan tenang berkata, oh, saudari junior dan saya telah dikeluarkan dari sekte oleh guru. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, matanya menyapu Kaisar Agung Darah Besi dan yang lainnya, seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu sesuatu. Apa? Sekarang giliran Yang Kai yang terkejut, diusir. Diusir dari sekte bukanlah masalah sepele. Secara umum, hanya mereka yang telah melakukan kesalahan besar yang akan direduksi menjadi keadaan seperti itu. Murid yang dikeluarkan dari sekte akan dikutuk, dan mereka bahkan mungkin diburu. Qing Kui dan Su Yingsui sama-sama Orde ke-6, tangan kiri dan kanan Su Linggong. Bahkan jika mereka telah membuat kesalahan, bagaimana mereka bisa dikeluarkan dari sekte? Tetapi segera, Yang Kai tampaknya bereaksi dan tersenyum pahit, Penatua Su telah berusaha keras. Petik 2. Apa yang disebut pengusiran dari sekte jelas hanya sebuah alasan bagi dunia luar, seperti bagaimana Zuo Kuan-Hui telah mengkhianati Tousan Grand Paradise. Karena dia bisa mengeluarkan mereka dari sekte, dia secara alami bisa menemukan alasan agar mereka kembali ke sekte.
Biasanya, Open Heaven tingkat tinggi akan memiliki reputasi yang hebat, jadi Su Linggong tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Su Yingsui berkata dengan ringan, Tuan berkata bahwa Tuan muda dalam masalah dan kami tidak dapat membantu secara pribadi, jadi dia merasa tidak nyaman. Selain itu, dia juga memiliki tanggung jawab tertentu untuk masalah ini, jadi dia mengirim saya dan kakak senior ke sini untuk membantu saudara muda. Petik 2. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak kepada Penatua Su, terima kasih banyak kepada kakak senior King dan kakak senior Su. King Kui melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu bersikap sopan dengan kami. Awalnya, guru ingin datang ke sini secara pribadi, tapi, sekte tidak setuju. Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, saya tidak akan berani menyusahkan Penatua Su. Awalnya, dia memiliki beberapa keluhan tentang surga Yin Yang. Meskipun dia adalah orang yang membunuh Zhao Xing dari Tousan Grand Paradise, karena aturan konferensi pertukaran Dao telah ditetapkan sejak lama, Yin Yang Heaven harus membantunya menyelesaikan masalah ini. Di bawah tekanan Yin Yang Heaven, Tousan Grand Paradise tidak memiliki hak untuk menargetkan Void Land, tetapi Zhuo Quanhui, yang telah membelot, masih menyebabkan Void Land sangat menderita. Sekarang Su Linggong telah mengirim King Kui dan Su Yingsui untuk membantunya, jika bukan karena ketidaksetujuan surga Yin Yang, Su Linggong secara pribadi akan datang untuk membantunya. Kebencian di hatinya segera memudar. Pada akhirnya, itu semua karena kekuatannya tidak mencukupi. Pada akhirnya, itu karena reputasi Void Land tidak mencukupi. Jika kekuatan seseorang cukup, jika reputasinya cukup, bahkan jika satu Zhao Xing terbunuh, apa yang berani dikatakan Tousan Grand Paradise? Untuk bisa mendapatkan bantuanmu, ini adalah peristiwa besar. Yang Kai berkata dengan penuh semangat. King Kui tersenyum pahit, saya pikir kami berdua ada di sini untuk membantu Anda di saat Anda membutuhkan, tetapi siapa yang mengira bahwa kami hanya menambahkan bunga ke brokat? Bahkan jika kita tidak muncul hari ini, dengan fondasi tanah Void Anda, itu seharusnya cukup untuk berurusan dengan Serikat Pedang Surgawi. Petik 2. Mereka juga telah mengetahui bahwa ada 9 Master Orde ke-6 di Void Land sebelumnya, jadi ketika mereka melihat Pei Wen Xuan dan Luan Baifeng muncul, mereka segera datang untuk menghentikan mereka. Tapi sekarang sepertinya masih ada 7 Master Orde ke-6 yang baru dipromosikan di Void Land yang belum dikirim, jadi mereka bisa menanganinya dengan atau tanpa mereka. 4582. Melihat seluruh aula yang dipenuhi dengan Master Open Heaven Orde ke-6, terutama 7 orang yang telah mencapai Orde ke-6 secara langsung, King Kui hampir dapat melihat Paradise dan Cave Heaven lainnya yang muncul ribuan tahun kemudian. Kakak senior King dan kakak senior Su bisa datang ke sini hari ini adalah bantuan besar untuk tanah Void saya. Kalau tidak, jika kita benar-benar melawan Zhuo Quanhui di masa depan, kita tidak akan bisa menangkapnya lengah. Petik 2. Mata King Kui berkilat, jadi itu rencanamu. Dia dan Su Yingsui tidak tahu bahwa begitu banyak Master Orde ke-6 tiba-tiba muncul di Void Land, jadi kemungkinan besar Zhuo Quanhui juga tidak tahu tentang ini. Dari cara Zhuo Quanhui mengatur pasukannya hari ini, sudah jelas. Menurut intelijen asli, selain Yang Kai, ada 8 Master Orde ke-6 di Void Land, sedangkan Heavenly Sword Union memiliki total 10. Pertama, mereka telah mengirim 8 Master Orde ke-6 untuk berurusan dengan 8 Master Orde ke-6 Void Land, kemudian mengirim 2 yang terakhir untuk memberikan tekanan. Untuk menstabilkan situasi, Yang Kai tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Begitu Yang Kai muncul, Zhuo Quanhui akan memiliki kesempatan untuk bertindak. Ini mungkin rencana awal Zhuo Quanhui. Pertempuran antara kedua belah pihak bukan hanya pertarungan hidup dan mati antara bawahan mereka dan Open Heaven, tetapi juga kontes psikologis. Sayangnya, keberuntungan Zhuo Quanhui tidak baik. King Kui dan Su Yingsui, yang muncul entah dari mana, telah merusak rencananya. Pada saat ini, tidak diketahui bagaimana dia akan melampiaskan amarahnya di Istana Pedang Surgawi. Kakak King, saya hanya punya satu pertanyaan sekarang. Yang Kai sedikit mencondongkan tubuh ke depan. King Kui mengulurkan tangannya dan berkata, saudara muda, jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Jika kakak senior tahu, dia tidak akan menyembunyikan apapun. Petik 2. Yang Kai sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, apakah itu Zhuo Quanhui seseorang yang bisa kita bunuh atau tidak? Petik 2. Mendengar ini, murid King Kui menyusut, diam-diam dikejutkan oleh keberanian dan nafsu makan Yang Kai, tidak tahu bagaimana harus merespons. Meskipun dia dan Su Yingsui telah menerima perintah dari guru mereka untuk membantu mereka, mereka tidak pernah menyimpan harapan untuk membunuh seorang Master Open Heaven tingkat tinggi. Rencana awal mereka adalah untuk melindungi keselamatan Yang Kai dan mundur ke Void Land.
Bagaimanapun, mereka berasal dari surga Yin Yang, jadi Zhuo Kuanhui kurang lebih waspada terhadap mereka dan tidak akan mencoba membunuh mereka. Selama mereka bisa mundur ke Voidland dan dilindungi, Zhuo Kuanhui tidak akan bisa melakukan apapun pada Yang Kai. Merenung sejenak, King Kui bertanya, apakah saudara muda yang takut dengan surga 1000 bangau? Petik 2. Yang Kai berkata dengan ringan, aku membunuh Zhao Xing dan seorang Zhuo Kuanhui melompat keluar. Jika saya membunuh Zhuo Kuanhui, siapa yang tahu jika Tousan Grand Paradise akan melompat keluar? Petik 2. Kulit kepala King Kui mati rasa. Dia tidak tahu mengapa dia mulai mendiskusikan topik pembunuhan seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi dengan Yang Kai, tetapi dia merasa seperti sedang bermimpi. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi begitu mudah untuk dibunuh? Meskipun jumlah Orde ke-6 Open Heaven di pihak Voidland sangat banyak, jika mereka bertarung melawan Orde ke-7 veteran, itu tidak akan baik. Sedikit mengangguk, itu benar, tapi situasi Zhuo Kuanhui berbeda dari Zhao Xing. Yang Kai berkata dengan rendah hati, Kakak King, tolong beritahu saya. Petik 2. King Kui melambaikan tangannya dan tersenyum pahit, aku hanya mengatakan, tidak banyak. Zhao Xing adalah murid inti dari Tousan Grand Paradise dan memiliki kesempatan untuk menerobos ke Orde ke-8 di masa depan. Setelah terbunuh di Crime Star, Tousan Grand Paradise seharusnya bisa mendapatkan kembali wajahnya, jika tidak maka akan menjadi bahan tertawaan dunia. Namun, dengan surga Yin yang saya menekan mereka tidak dapat membuat keributan besar tentang hal itu. Sebagai Master Zhao Xing, Zhuo Kuanhui tidak punya pilihan selain mengambil pendekatan yang berbeda. Petik 2. Berita dari Tousan Grand Paradise adalah bahwa faksi Zhuo Kuanhui telah mengkhianati sekte. Karena mereka telah mengkhianati sekte, mereka adalah pengkhianat. Mereka tidak ada hubungannya dengan Tousan Grand Paradise dan berbeda dari kita berdua. Kami diusir dari sekte oleh guru. King Kui tersenyum, mari kita begini, setelah masalah ini diselesaikan, guru dapat membawa kita kembali ke dalam sekte, tapi tidak peduli apa, Zhuo Kuanhui tidak akan pernah bisa kembali ke surga 1000 bangau. Kalau tidak, Tousan Grand Paradise akan kehilangan muka dan ini adalah harga yang harus dia bayar. Petik 2. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, jika itu masalahnya, jika aku bisa membunuh Zhuo Kuanhui, itu sama saja dengan membantu Tousan Grand Paradise membersihkan kekacauannya. Mereka seharusnya berterima kasih padaku sebagai gantinya. Petik 2. King Kui membuka mulutnya dan tersenyum pahit, biasanya, itu benar. Namun kenyataannya, semua orang tahu apa yang terjadi dengan pengkhianatan Zhuo Kuanhui terhadap Tousan Grand Paradise. Jika Voidland benar-benar membunuh Zhuo Kuanhui, Tousan Grand Paradise secara alami tidak akan bisa menunjukkan rasa terima kasih, tetapi mereka tidak punya hak untuk membalas dendam. Yang Kai mengangguk, saya mengerti. Tiba-tiba, Yang Kai merasa segar dan masalah yang dia rasakan selama beberapa hari terakhir tersapu. Sejak Zhuo Kuanhui mulai menargetkan tanah Void, Yang Kai agak khawatir tentang surga 1000 bangau di belakangnya. Jika dia sendirian, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan pahit, yang ingin dia lakukan hanyalah membunuh Zhuo Kuanhui, menghapus semua rintangan, atau dibunuh oleh Zhuo Kuanhui dan mengakhiri segalanya. Namun, sebagai penguasa Voidland, ia harus mempertimbangkan ratusan ribu murid Voidland. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata King Kui, dia tidak lagi khawatir. Zhuo Kuanhui bisa dibunuh. Setelah membiarkan King Kui dan Su Yingsui beristirahat, Yang Kai akhirnya punya waktu untuk menyelidiki korban. Dalam pertempuran ini, para kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 tidak memiliki banyak efek, tetapi mereka yang berada di bawah Orde ke-6 telah membunuh hampir 100 musuh. Meskipun tidak banyak dari mereka, semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ini adalah kultivator Open Heaven Stage, dan mereka semua telah mati. Yang Kai tidak tahu berapa banyak Master Open Heaven Stage yang ada di Heavenly Sword Union, tetapi pertempuran hari ini sudah cukup untuk membuat hati para petinggi Heavenly Sword Union berdarah. Ada juga korban di Voidland, tetapi jumlah korbannya tidak tinggi, hanya kurang dari 20, jadi itu adalah kemenangan kecil. Setelah pertempuran besar, semua orang telah pulih. Yang Kai menghitung jumlah kekuatan yang bisa dia gunakan. Ada 10 Master Orde ke-6 dari Heavenly Sword Union, 16 dari Voidland, dan kedatangan King Kui dan Su Yingsui telah meningkatkan jumlah ini menjadi 18. Ada 8 orang lebih banyak dari pihak lain. Jika Luan Baifeng dimasukkan, jarak di antara mereka akan lebih besar. Namun, karena Kaisar Agung Darah Besi dan yang lainnya baru saja menerobos ke Orde ke-6,
mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Master Orde ke-6 yang lama, jadi begitu mereka menunjukkan diri dan berpartisipasi dalam pertempuran, mereka akan harus bertarung 2 lawan 1. Dengan kata lain, 7 Master Orde ke-6 yang baru dipromosikan paling banyak bisa menahan 3 atau 4 lawan. Dan jika dia ingin membunuh Zhuo Quanhui, Yang Kai memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan 6 atau 7 Master Veteran Orde ke-6 untuk bekerja sama dengannya untuk mendapatkan kesempatan. Kekuatan mereka masih agak kurang. Lagi pula, begitu kekuatan Void Land benar-benar terungkap, jika dia tidak bisa membunuh ular itu, mustahil baginya untuk membunuh Zhuo Quanhui lagi. Hanya ada satu kesempatan. Karena itu, Yang Kai harus sepenuhnya siap dan tegas. Selain itu, masalah yang paling penting adalah bahwa Istana Pedang Surgawi terlalu dekat dengan gerbang domain. Begitu Zhuo Quanhui menyadari ada yang tidak beres, ada kemungkinan besar dia akan kembali ke wilayah asap terbang. Haruskah dia mengejar mereka atau tidak? Jika dia mengejar mereka, Zhuo Quanhui pasti akan menyergap mereka di gerbang domain. Siapa yang bisa menahan serangan diam-diam dari kultivator Open Heaven Orde ke-7? Jika dia tidak mengejar mereka, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Yang Kai merasakan sakit kepala datang. Kehati-hatian Zhuo Quanhui telah memberi Void Land ruang bernapas, tetapi itu juga membuat membunuhnya menjadi sangat sulit. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia hanya bisa mengambil langkah satu persatu. Situasi di medan perang selalu berubah, mungkin dia bisa menemukan peluang yang cocok. Mungkin dia bisa mengirim pesan ke Luan Baifeng untuk menemukan kesempatan melancarkan serangan diam-diam ke Zhuo Quanhui. Setelah konfrontasi pertama, pihak Istana Pedang Surgawi tetap tenang selama 2 bulan penuh. 2 bulan kemudian, gelombang besar naik lagi saat sejumlah besar garis cahaya terbang keluar dari sisi Istana Pedang Surgawi, langsung menuju perkemahan Tanah Void. Void Land sudah lama mengambil tindakan pencegahan, jadi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka secara alami menyerang ke depan. Kedua belah pihak sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit di kehampaan, hanya menyisakan mayat yang terpotong-potong dan anggota tubuh yang patah saat mereka mundur. Di aula utama, setelah menginventarisasi korban, Yang Kai melihat ke bawah dan berkata, Zhuo Quanhui menggunakan koneksinya untuk mengumpulkan sejumlah pasukan kelas 2 dan ketiga. Meskipun mereka tidak memiliki Open Heaven Orde ke-6, ada beberapa Master Open Heaven di bawah Orde ke-6. Mereka tidak hanya menambah kerugian yang mereka derita selama pertempuran terakhir, tetapi mereka juga menebusnya. Petik 2. Sebagian besar orang di bawah terkejut ketika mereka mendengar ini. Saat ini, keuntungan terbesar Void Land adalah ada banyak kultivator Open Heaven State di bawah Orde ke-6. Jika mereka bahkan tidak memiliki keuntungan ini, situasinya pasti akan berubah. King Kui ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, bisakah berita itu dikonfirmasi? Petik 2. Selama waktu ini, dia telah tinggal di provinsi roh hancur yang kecil ini, bersiap untuk pertempuran kapan saja, tetapi dia belum pernah melihat Yang Kai mengirim siapapun untuk menanyakan situasinya, jadi dia secara alami penasaran. Yang Kai mengangguk, saya bisa mengonfirmasi. Berita itu datang dari Luan Baifeng, dia secara alami memahami situasi Istana Pedang Surgawi. Mata King Kui berkilat saat dia dengan cepat menyadari hal ini dan samar-samar merasa bahwa Yang Kai pasti memiliki semacam mata-mata di Istana Pedang Surgawi, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Lalu apa yang Zhuo Quanhui coba lakukan? Grey Bones mengerutkan kening, banyak dari mereka mati hari ini. Yang Kai berkata, tidak peduli berapa banyak korban, itu tidak ada hubungannya dengan Zhuo Quanhui. Semua pasukan di bawah komandonya adalah orang luar, dan hanya murid Orde ke-6 bernama Ziyan yang menjadi murid pribadinya. Selama Ziyan tidak mati, mengapa dia peduli dengan kehidupan orang lain? Pertempuran di masa depan hanya akan menjadi lebih sering, jadi semua orang harus bersiap. Jika dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dan membuat bawahannya bertarung sampai mati, apa yang dia inginkan? Mo Mei bingung. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, dia masih memiliki rencana yang sama, buang-buang waktu. Zhuo Quanhui telah menyegel gerbang domain dan menyebarkan berita bahwa niat awalnya adalah untuk menghabiskan Void Land sampai mati. Popularitas Star City telah anjlok dan pendapatan Void Land telah anjlok. Dengan begitu banyak orang berkultivasi dan membutuhkan persediaan, Star City telah berjuang untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup selama bertahun-tahun. Begitu sumber daya Void Land habis, dia pasti akan melompat keluar, memberinya kesempatan untuk bertindak. Jika bukan karena aktivasi yang sering dari formasi 9 lapisan surga yang membuat Zhuo Quanhui menyadari ada sesuatu yang salah, dia tidak akan memimpin Serikat Pedang Surgawi ke wilayah Void. Dalam pertempuran pertama, karena kedatangan King Kui dan Su Yingsui,
rencana Zhuo Quanhui untuk memancing ular keluar dari lubangnya telah berakhir. Karena dia tidak bisa menghasilkan lebih banyak Open Heaven Orde ke-6, dia hanya bisa menggunakan koneksi, kekuatan, atau bujukannya untuk memperkuat bawahannya. Dengan Open Heaven tingkat tinggi, siapa yang berani menolak? Mau tidak mau, mereka harus tunduk. 4583. Saat ini, semua Master Open Heaven Stage di Grid Domain terdekat, dengan pengecualian beberapa dengan latar belakang yang kuat, telah direkrut oleh Zhuo Quanhui, sangat meningkatkan jumlah Master Open Heaven Stage yang dia miliki di bawah komandonya. Untuk saat ini, mereka masih kalah dengan Void Land, tetapi seiring berjalannya waktu, akan menjadi sulit untuk dikatakan. Meskipun setiap pertempuran berakhir dengan kemenangan Void Land, pasti ada beberapa korban, dan para kultivator Open Heaven Stage yang masih hidup telah menderita kerugian besar, mengharuskan mereka untuk mengeluarkan banyak sumber daya untuk memulihkan kekuatan mereka. Pertempuran itu adalah pertempuran gesekan dan sumber daya. Tanpa sumber daya yang cukup untuk memulihkan diri mereka sendiri, Open Heaven tidak akan dapat mempertahankan kekuatan penuhnya setiap saat, dan jika mereka bertarung lagi, itu akan menjadi lebih sulit. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, Void Land pada akhirnya tidak akan dapat bertahan, dan pada saat itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Ketika Luan Baifeng mengirim pesan ini, meskipun Yang Kai sudah siap secara mental, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk kelicikan anjing tua itu. Sebelum ini, Tanah Void telah ditutup selama 3 atau 4 tahun dan telah mengumpulkan persediaan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah perang pecah, konsumsi sumber daya menjadi lebih parah. Jika bukan karena akumulasi yang kaya dari sumber daya kota bintang di tahun-tahun awal, itu akan lama runtuh. Bahkan sekarang, dia tidak akan bisa bertahan lama. Untuk berkoordinasi dengan strategi ini, dari pertempuran kedua dan seterusnya, para Master Open Heaven Stage yang dikirim oleh Heavenly Sword Union bahkan tidak memakai Space Rings, jelas untuk mencegah Void Land merebut kesempatan untuk mengumpulkan rampasan perang dari mayat. Setelah lebih dari selusin pertempuran besar dan kecil, pihak Void Land telah menang dengan keunggulan numerik mereka, tetapi mereka tidak dapat mengumpulkan persediaan apapun dari mayat musuh. Niat Zhuo Quanhui jelas, dan dia tidak berusaha menyembunyikan niatnya sama sekali, terus-menerus mengirimkan bawahan Open Heaven Stage satu demi satu. Void Land hanya bisa melawan lagi. Biasanya, setelah beberapa hari damai, musuh kuat lainnya akan tiba. Belum lagi keluhan dari Heavenly Sword Union, bahkan banyak Master Open Heaven Stage di Void Land kelelahan. Hanya dalam 1 tahun yang singkat, kedua belah pihak telah bertarung berkali-kali, dan jumlah kultivator Open Heaven Stage yang telah meninggal di Void Land hampir menembus 200 tanda. Meskipun ada aliran pengisian yang stabil dari markas, itu masih belum cukup untuk menebus kerugian mereka. Kerugian Heavenly Sword Union bahkan lebih besar. Setidaknya 3 kali jumlah pembunuhan musuh mereka. Dengan gerbang domain sebagai pusatnya, dalam 1 juta kilometer, darah para kultivator Open Heaven Stage mengisi kekosongan. Setelah menderita kerugian besar, Yang Kai dipenuhi dengan kemarahan. Ada beberapa kali ketika dia berharap dia bisa memimpin semua master tahap Open Heaven Orde ke-6 untuk melawan Zhuo Quanhui sampai mati, tetapi setelah secara pribadi mengalami kekuatan dari master tahap Open Heaven Orde ke-7, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada ide ini. Tanpa keyakinan mutlak, tindakan gegabah apapun dapat menyebabkan konsekuensi yang lebih buruk. Di pihak Serikat Pedang Surgawi, Zhuo Quanhui juga sangat kesal. Setelah pertempuran yang begitu lama, dia hampir menghabiskan kesabarannya, tetapi Yang Kai bahkan tidak muncul sekalipun, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mengambil keuntungan darinya. Di dalam aula utama Istana Pedang Surgawi, banyak kultivator Orde ke-6 berkumpul, sementara Zhuo Quanhui duduk dengan ekspresi muram. Pelaporan. Seorang kultivator Open Heaven Stage yang mengenakan seragam Heavenly Sword Union bergegas masuk dan menangkupkan tinjunya, melaporkan ke Union Master, pasukan Huang Quan Heavenly Monarch telah dikelilingi oleh Void Land dan kalah jumlah. Raja Surgawi meminta untuk mundur dan mengatur ulang untuk pertempuran yang akan datang. Petik 2. Laporan pertempuran semacam ini akan muncul hampir setiap saat di aula utama Istana Pedang Surgawi. Meskipun Serikat Pedang Surgawi telah mengumpulkan sejumlah besar kultivator tahap Open Heaven di bawah Orde ke-6 karena Zhuo Quanhui, jumlah mereka masih kalah dengan Tanah Void. Kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 tidak dapat menentukan pemenangnya, jadi di bawah tahap Open Heaven Orde ke-6, pihak dengan jumlah kultivator yang lebih besar secara alami memiliki keuntungan. Para kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 yang hadir tidak dapat memahami satu hal, yaitu bahwa Tanah Void jelas merupakan kekuatan yang baru naik, jadi dari mana begitu banyak kultivator tahap Open Heaven berasal.
Zuo Kuanhui mengambil cangkir teh di dekatnya dan melemparkannya ke bawah. Kultivator yang mengirim pesan itu tidak berani bergerak dan langsung ditumbuk hingga kepalanya berdarah. Tidak berguna. Mundur dengan kemunduran sekecil apapun. Katakan pada Huang Quan bahwa tanpa perintahku, siapapun yang berani mundur akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Utusan itu gemetar ketakutan dan dengan cepat menjawab, ya. Dia dengan cepat meninggalkan aula dan mengirim pesan ke Huang Quan. Belum lagi bagaimana Huang Quan dengan marah mengutuk ketika dia mendengar perintah ini. Kelompok Open Heaven Orde ke-6 di aula bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah lama terdiam, Luan Baifeng berdiri, mengambil cangkir teh, dan meletakkannya di sebelah tangan Zuo Kuanhui, dengan lembut menghiburnya, "Tuan, tolong tenangkan amarahmu. Pasukan Voidland kuat, dan kakak senior Huang Quan bukanlah orang yang pemalu. Saya khawatir situasinya sangat sulit untuk ditangani, jadi dia meminta untuk mundur." Petik 2. Bagaimana mungkin Zuo Kuanhui tidak mengetahui hal ini? Hanya saja dia sudah lama tidak bisa membalaskan dendam dua muridnya yang sudah mati dan sekarang terjebak dalam pertempuran sengit dengan Voidland, jadi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dengan dengusan dingin, dia berteriak, "Sekelompok sampah, sebuah Voidland bahkan tidak bisa dihancurkan setelah sekian lama." Luan Baifeng berinisiatif untuk menjadi sukarelawan, nyonya ini bersedia memimpin sekelompok orang untuk membantu kakak senior Huang Quan, saya harap Tuan akan setuju. Petik 2. Sebagai mata-mata yang kayak di Heavenly Sword Union, Luan Baifeng telah melakukan pekerjaan yang baik dengan diam-diam mengirim pesan ke Yang Kai untuk memberitahunya tentang situasi Heavenly Sword Union. Dengan pemberitahuannya, Yang Kai tahu situasi Serikat Pedang Surgawi seperti punggung tangannya. Dia bahkan telah memimpin Master Open Heaven Stage dari Heavenly Sword Union untuk bertarung melawan Voidland berkali-kali, menyebabkan banyak Master Open Heaven Stage mati. Ekspresi Zuo Kuanhui sedikit rileks. Sipir Luan terlalu baik, kalau begitu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Pei Wenxuan berdiri dan berkata, "Marsial Paman Zuo, momentum pasukan Voidland luar biasa. Bahkan jika Sipir Luan pergi untuk mendukung mereka, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dan malah akan menyebabkan lebih banyak korban. Mengapa kita tidak memanggil kembali Huang Quan dan mempertahankan kekuatan kita untuk sementara waktu?" Zuo Kuanhui menatapnya dan tahu dia benar. Dalam kemarahannya barusan, dia belum memikirkan semuanya dengan baik, jadi dia segera mengangguk dan berkata, "Seperti yang kamu katakan." Melewati perintah, pasukan Huang Quan yang bertempur di depan mereka semua mundur. Di dalam aula utama, Pei Wenxuan tersenyum hangat pada Luan Baifeng, yang balas tersenyum, mengutuk dalam hatinya bahwa bocah cilik ini telah merusak rencananya. Kalau tidak, jika dia membawa orang-orangnya keluar, Serikat Pedang Surgawi pasti akan menderita lebih banyak korban. Tidak lama kemudian, Huang Quan kembali, tetapi dia sama sekali tidak terluka. Orang yang baru saja bertarung dengannya adalah Master Gunung Agung yang mendalam, Mao Ze. Mereka berdua telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan kenalan lama, jadi mereka saling mengenal dengan baik. Tanpa campur tangan orang luar, tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Namun, kedua belah pihak telah berjuang selama lebih dari 1 tahun sekarang dan telah membentuk pemahaman diam-diam. Masing-masing master tahap Open Heaven Orde ke-6 memiliki lawan mereka sendiri, jadi tidak peduli berapa banyak master tahap Open Heaven Orde ke-6 yang dikirim satu pihak, pihak lain akan mengirimkan lawan yang sesuai. Setelah kembali, Huang Quan memohon pengampunan dan menerima teguran dari Zuo Kuanhui. Setelah memaki, Zuo Kuanhui menjadi tenang dan melihat sekeliling. Situasinya cukup tegang sekarang, apakah ada di antara kalian yang punya ide bagus tentang cara mengalahkan musuh? Petik 2. 10 Master Orde ke-6 di aula saling melirik. Meskipun semua orang tahu bahwa selama Zuo Kuanhui secara pribadi mengambil tindakan, dia pasti akan mampu memecahkan kebuntuan ini dan bahkan menyelamatkan situasi, tetapi Zuo Kuanhui tidak berpartisipasi dalam perang untuk waktu yang lama, hanya duduk diam di Istana Pedang Surgawi dengan gerbang domain di punggungnya. Siapa yang tidak tahu bahwa dia takut pada roh ilahi dari tanah Void? Jika dia bersembunyi di sini, jika ada yang tidak beres, dia bisa mundur kembali ke wilayah asap terbang untuk bersembunyi. Jika dia benar-benar keluar dan menjadi sasaran roh ilahi, Zuo Kuanhui tidak bisa menjamin dia bisa lolos tanpa cedera. Semua orang mengerti ini, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa, jangan sampai Zuo Kuanhui kehilangan muka. Apakah kalian semua bisu? Melihat semua orang terdiam, Zuo Kuanhui mendengus dingin, jelas tidak senang. Pei Wenxuan terbatuk ringan, "Marsial Paman Zuo, sebenarnya cukup mudah untuk menembus musuh." Petik 2. Mendengar ini,
Zuo Kuanhui mengangkat alisnya. Apa yang ada dalam pikiran keponakan? Pei Wen Xuan tersenyum ringan. Wilayah Void ini adalah wilayah mereka. Kami orang asing selalu menderita kerugian saat kami bertarung. Jika kita bisa memindahkan medan perang dari Void Territory, Voidland secara alami akan lebih mudah untuk dihadapi. Zuo Kuanhui mengelus jenggotnya dan sedikit mengangguk. Keponakan benar. Petik 2. Alasan mengapa dia belum bergerak adalah karena dia takut Zhu Jiuyin akan bersembunyi di balik bayangan. Jika dia bisa memindahkan medan perang keluar dari wilayah Void, meskipun dia tidak bisa menjamin bahwa Zhu Jiuyin tidak akan mengikutinya, setidaknya, ketika mereka melewati gerbang domain, Zhu Jiuyin tidak akan bisa bersembunyi dan pasti akan terungkap. Namun, jika mereka ingin memindahkan medan perang dari Voidland, bagaimana mereka bisa melakukannya? Meskipun mereka bisa mundur ke wilayah asap terbang, jika orang-orang Voidland tidak mengikuti mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Apa yang keponakan pikirkan? Zuo Kuanhui bertanya. Pei Wen Xuan menggelengkan kepalanya. Saya hanya punya ide ini, tetapi tidak ada solusi. Zuo Kuanhui mau tak mau menunjukkan ekspresi kekecewaan. Pei Wen Xuan melanjutkan, tapi selain itu, ada cara lain. Oh, Zuo Kuanhui mengangkat alisnya. Pei Wen Xuan tersenyum dan berkata, saat ini, kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama sehubungan dengan Open Heaven Order ke-6 mereka. Di bawah Open Heaven Order ke-6, Tanah Void memegang keunggulan absolut. Jika kita ingin merusak keseimbangan ini, kita harus mulai dengan tahap Open Heaven Order ke-6. Ekspresi Zuo Kuanhui sedikit berubah, keponakan berarti. Petik 2. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi Open Heaven Order ke-6, bahkan jika kita hanya memiliki satu lagi, itu akan cukup untuk membuat Voidland menderita. Petik 2. Dengan satu lagi, mereka akan mampu melawan 2 lawan 1. Jika mereka bekerja sama dengan baik, mereka bahkan mungkin bisa membunuh seorang kultivator Orde ke-6 Tanah Void dan selanjutnya meningkatkan keuntungan mereka. Bagaimana mungkin Zuo Kuanhui tidak mengetahui hal ini? Hatinya bahkan lebih sakit untuk muridnya yang meninggal, Zhou Ti. Jika dia masih hidup, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak masalah? Dia akan membunuh Yang Kai sejak lama. Mudah dikatakan, tetapi tidak mudah menemukan Open Heaven Order ke-6, desah Zuo Kuanhui. Meskipun dia telah menggunakan gengsi dan koneksinya untuk merekrut banyak pembantu, tidak satupun dari mereka adalah Orde ke-6. Ada banyak tahap Open Heaven Orde ke-6 di Tousan Grand Paradise, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mendukungnya secara terbuka. Pei Wen Xuan tersenyum tenang, jika marsial Paman Zuo dapat yakin, serahkan masalah ini padaku. Petik 2. Zuo Kuanhui tertegun sejenak sebelum bertanya, keponakan, apakah Anda mencari dukungan sekte? Jika Myriad Demons Heaven bersedia untuk campur tangan, itu secara alami akan menjadi yang terbaik, tetapi Myriad Demons Heaven adalah salah satu dari 36 gua surga, jadi bagaimana itu bisa mengganggu perjuangan antara sekte di bawah? Pei Wen Xuan datang ke sini karena dia memiliki dendam pribadi dengan Yang Kai, jadi ini adalah alasan yang masuk akal. Jika Myriad Demons Heaven benar-benar ikut campur, pihak Yin Yang Heaven pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, jangan sampai kedua Cave Heaven akan terlibat dalam pertempuran. 4584. Pei Wen Xuan tersenyum dan berkata, ini hanya Voidland belaka, mengapa repot-repot? Apakah marsial Paman Zuo masih ingat Yin Xinzhao dari Gua Xuanyuan Heaven? Petik 2. Zuo Kuanhui merenung sejenak sebelum mengingat penampilan seorang pemuda. Mengangguk, dia menjawab, tentu saja aku ingat. Para pemuda yang dapat langsung maju ke Orde ke-6 ini memiliki reputasi yang hebat, jadi Zuo Kuanhui tentu saja tidak asing dengan mereka. Selain itu, Yin Xinzhao juga pernah ke surga Yin yang terakhir kali, jadi dia memang melihatnya. Saudara Gua Xuanyuan Heaven's Brother Yin memiliki hubungan dekat dengan saya, dan dia juga memiliki beberapa keluhan dengan Yang Kai. Jika Anda mengirim pesan kepadanya, saya yakin saudara Yin akan dengan senang hati bergabung dalam kesenangan itu. Zuo Kuanhui berbinar, apakah keponakan percaya diri? Petik 2. Pei Wen Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi, saya akan meminta seseorang mengirim pesan untuk mencoba. Apakah saudara Yin datang atau tidak, itu terserah dia. Petik 2. Bagus. Zuo Kuanhui menamparkan sandaran tangan kursinya, kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini pada marsial keponakan Pei. Jika marsial keponakan Yin benar-benar bisa datang, dia akan sangat membantu saya. Petik 2. Dia merasakan kepahitan yang aneh di hatinya. Sebenarnya ada saat ketika dia harus menaruh semua harapannya pada kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 yang baru dipromosikan, tetapi sekarang situasinya menemui jalan buntu, bantuan Orde ke-6 sangat sulit diperoleh.
Surga Gua Suanyuan tidak terlalu jauh dari sini, setidaknya 3 bulan atau bahkan setengah tahun perjalanan. Saudara Yin akan mendapat balasan pada saat itu, kata Pei Wenxuan sebelum bangun untuk mengirim pesan ke surga Gua Suanyuan. Zuo Kuanhui menegur kerumunan beberapa kali lagi sebelum bubar. Di wilayah Void, tidak ada kekurangan pertempuran dan konflik kecil. Hampir setiap 3 atau 5 hari, Istana Pedang Surgawi akan meluncurkan serangan mendadak dan tanah Void hanya bisa terlibat dalam pertempuran sengit. Melihat ke-3000 dunia, pertempuran skala ini cukup langka. Kedua belah pihak memiliki ribuan kultivator tahap Open Heaven yang terlibat, termasuk 20 kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 dan 1 kultivator Open Heaven tingkat tinggi. Ini sudah cukup untuk menarik banyak perhatian. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa bulan kemudian, di wilayah putih cemerlang, kuil semesta, sekelompok orang berjalan keluar dari aula, tampak lelah bepergian. Kuil semesta dibangun bersama oleh berbagai cave heaven dan paradise. Pada dasarnya, setiap domain besar memiliki satu, dan setiap domain besar sangat luas. Banyak kultivator menggunakan kuil semesta sebagai media untuk bepergian, menghemat banyak waktu. Pada saat ini, beberapa orang berjalan keluar dari kuil alam semesta wilayah cemerlang dengan mengenakan jubah biru dan putih yang sama. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan, auranya tidak terlihat jelas, tetapi pakaiannya sedikit berbeda dari rekan-rekannya, dengan beberapa garis emas mencolok di lengan bajunya. Berjalan keluar dari kuil semesta, pemuda itu melihat sekeliling sebelum berjalan ke depan, yang lain mengikuti di belakangnya. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi kagum dan hormat saat mereka dengan cepat berjalan, bahkan berbisik di antara mereka sendiri. Orang-orang ini berasal dari surga Suanyuan. Bagaimana Anda tahu? Mereka mengenakan jubah murid surga Suanyuan, aku pernah melihat mereka sebelumnya. Petik 2. Apa yang dilakukan orang-orang Suanyuan Heaven di sini? Kami benar-benar bangkrut. Tindakan orang-orang Gua Surga bukanlah sesuatu yang bisa Anda atau saya pahami. Jangan katakan lagi. Yang memimpin mereka adalah penatua sekte luar surga Suanyuan. Penatua sekte luar, bukankah itu berarti dia adalah Open Heaven Stage Orde ke-6? Petik 2. Tentu saja, di antara semua Paradise dan Cave Heaven, hanya Ordo ke-6 yang memenuhi syarat untuk menjadi penatua sekte luar. Jika dia adalah Ordo ke-7, maka dia adalah penatua sekte dalam. Lihatlah benang emas di lengan bajunya, itu adalah simbol dari tetua sekte luar. Saya melihat, diskusi di sekitarnya membuat pria muda yang memimpin terlihat sangat senang, dan saat dia berjalan, matanya menjadi lebih fokus. Beberapa dari mereka hanya berjalan di sekitar kuil semesta tanpa niat untuk berhenti. Setelah berjalan beberapa jalan, mereka langsung menuju pintu keluar. Tiba-tiba, mata pemimpin muda itu berkilat saat dia menoleh ke sisi jalan. Di dalam aula utama kedai teh, seorang pria dan seorang wanita duduk saling berhadapan. Pria itu bertubuh kecil dan kurus, dengan ekspresi dingin di wajahnya, membuatnya tampak pendiam. Di sisi lain, wanita itu tampaknya cukup ingin tahu tentang segalanya, terus-menerus melihat sekeliling. Ketika mata mereka bertemu, wanita itu tertegun sejenak sebelum dengan cepat membuang muka. Menarik, pria muda yang memimpin kelompok itu menyeringai dan menarik pandangannya sebelum melanjutkan ke depan. Sesaat kemudian, dia meninggalkan kuil semesta dan menghilang ke dalam kehampaan bersama para pengikutnya. Setengah jam kemudian, di kedai teh, pria kurus itu berkata, sudah waktunya untuk berangkat. Petik 2. Oh, wanita itu dengan cepat bangkit dan mengikuti di belakang pria kurus itu. Sesaat kemudian, mereka berdua meninggalkan kuil semesta. Pria kurus itu mengeluarkan perahu kecil dan mereka berdua memasukinya. Mengedarkan kekuatan mereka, perahu itu berubah menjadi aliran cahaya dan melaju. Di dalam kapal, wanita itu berkata, Senior, Anda belum memberitahu saya seberapa jauh kita dari Voidland. Petik 2. Pria kurus itu berkata dengan ringan, masih ada beberapa domain hebat, sekitar 1 bulan perjalanan. Apakah Voidland sangat kuat sekarang? Wanita itu bertanya lagi. Pria kurus menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, kamu tentu akan tahu ketika kita sampai di sana. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah saat dia mengganti segel tangannya dan kapal terbang dengan cepat bergerak ke sisi. Wanita itu tertangkap basah dan hampir jatuh ke tanah, dengan cepat menstabilkan dirinya. Apa yang terjadi? Wanita itu bertanya dengan heran. Namun, ekspresi pria itu dingin saat dia menatap tempat tertentu di langit dan berkata dengan suara rendah, teman mana yang bercanda denganku? Tolong tunjukkan dirimu. Wanita itu melihat ke arah yang dia lihat, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Namun,
dia juga memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Seseorang jelas-jelas menyerang kapal mereka barusan. Pada saat berikutnya, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan kapal terbang, semuanya mengenakan jubah biru dan putih yang sama. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan senyum tipis di wajahnya. Pria di kapal itu menatap lekat-lekat pada pakaian mereka, seolah mencoba untuk menentukan sesuatu. Setelah waktu yang lama, wajahnya tenggelam, orang-orang Xuanyuan Heaven. Petik 2. Wanita di sampingnya segera mengungkapkan ekspresi kaget saat dia menutup mulutnya dan berbisik, ini surga Xuanyuan dari surga Gua 36. Meskipun dia baru saja melepaskan diri dari belenggu dunia semesta dan datang ke 3000 dunia ini, dia tidak asing dengan semua jenis informasi tentang 3000 dunia. Selama bertahun-tahun, dia sering mencari senior di sampingnya ini untuk bertanya kepadanya tentang hal-hal di alam semesta luar, jadi dia memiliki sedikit pengetahuan. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa surga Xuanyuan, salah satu dari 36 gua surga, akan menyerang mereka. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa nanti, aku akan menangani ini. Pria itu buru-buru mengirim transmisi suara, secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Surga Gua 36 adalah kekuatan yang sangat besar, bagaimana mereka bisa menargetkan mereka berdua. Terlebih lagi, dari penampilan orang-orang di depannya, jelas mereka menunggu di sini untuk menyergap mereka. Wanita itu mengangguk dengan berat. Pria itu kemudian muncul di geladak dan dia menangkupkan tinjunya. Hei menyapa saudara senior surga Xuanyuan, bolehkah saya bertanya saran apa yang Anda miliki? Petik 2. Pria terkemuka itu tersenyum padanya dan bertanya, kamu dipanggil Hei. Hei mengangguk, ya, kamu adalah murid tanah Void. Hei menggelengkan kepalanya. Pria yang mengajukan pertanyaan ini mengerutkan kening, jika Anda bukan murid Voidland, mengapa Anda pergi ke Voidland? Mendengar ini, hati Hei bergetar. Saat dia bertanya-tanya mengapa pria ini tahu dia akan pergi ke Voidland, dia tiba-tiba teringat pertanyaan yang diajukan temannya di rumah teh di kuil semesta. Pasti pada saat itulah mereka terdengar. Kakak salah paham, aku tidak ingin pergi ke Voidland, jawab Hei dengan tenang. Lagi pula, dia tidak memungut kultivasi seorang kultivator tahap Open Heaven Orde kelima secara gratis. Pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa orang-orang surga Xuanyuan di depannya ini mungkin memiliki semacam dendam dengan tanah Void, jika tidak, mereka tidak akan bertindak seperti ini. Xuanyuan yang terkemuka tersenyum ringan, kamu tidak akan pergi ke Voidland. Apakah Anda tahu Yang Kai? Petik 2. Begitu dia mengucapkan dua kata ini, Hei bisa tetap tenang, tetapi detak jantung wanita itu berdetak kencang. Meskipun reaksinya sangat lemah, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Open Heaven Orde ke-6? Surga Xuanyuan segera melihat ke arah kabin dan tersenyum, sepertinya Anda saling kenal. Petik 2. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Hei tiba-tiba menghentakkan kakinya dan pasukan dunia meledak, mengubah kapal terbang menjadi aliran cahaya yang terbang menuju arah kuil semesta. Reaksinya tidak bisa dikatakan lambat. Dia sudah waspada sejak awal, jadi sekarang dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera ingin melarikan diri kembali ke kuil semesta. Selama dia kembali ke kuil semesta, tidak peduli apa yang ingin dilakukan orang-orang ini, mereka akan aman. Berkelahi benar-benar dilarang di kuil semesta, bahkan untuk para murid dari berbagai paradise dan cave heaven. Gerakannya cepat, tetapi gerakan Xuanyuan Heaven Elder bahkan lebih cepat saat dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah kapal terbang. Di bawah kekuatan Open Heaven Orde ke-6, kapal terbang itu tiba-tiba membeku di udara. Dengan mendengus dingin, dia mengepalkan tinjunya dan barisan pertahanan di kapal mulai bersinar. Tangkap dia! Penatua surga Xuanyuan berteriak ketika bawahannya segera bergegas keluar, masing-masing dari mereka menggunakan teknik rahasia dan artefak mereka sendiri untuk menyerang kapal terbang. Melihat kekuatan serangan orang-orang ini, wajah Hei tiba-tiba memucat. Dia hanya Orde kelima, tetapi orang-orang yang melompat keluar ini semuanya adalah Orde kelima, dan bahkan ada Orde ke-6, jadi bagaimana dia bisa menolak? Menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan formasi di kapal terbang, formasi itu pecah dalam waktu kurang dari selusin napas. Beberapa kemampuan ilahi terbang ke arahnya dan Hei berjuang untuk melawan mereka sebelum terbang mundur. Baru saat itulah penatua surga Xuanyuan mengulurkan tangannya dan meraih wanita yang bersembunyi di kapal terbang. Wajah wanita itu pucat dari rangkaian peristiwa yang telah terjadi, tetapi dia masih seseorang yang telah melihat adegan besar, jadi dia tidak terlalu menunjukkan rasa takut. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap pria muda di depannya dengan marah. Kamu benar-benar mengenal Yang Kai, kan? Pria muda itu bertanya dengan dingin.
Wanita itu menggertakkan giginya dan menolak untuk menjawab. Pria muda itu mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki dan dengan jelas melihat kultivasinya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Aneh, Anda baru saja memadatkan segel dao Anda, namun Anda memiliki kultivator tahap Open Heaven Orde kelima untuk mengawal Anda. Tampaknya identitas Anda luar biasa. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Yang Kai?" Tekanan tahap Open Heaven Orde ke-6 sangat kuat, dan wanita itu baru saja memadatkan segel daunnya, jadi dia tidak dapat menahannya sama sekali. Dia hanya bisa merasakan bahwa dao selnya menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah tekanan yang menakutkan ini, dan ki dan darah di tubuhnya terus melonjak, membuatnya tidak mungkin untuk ditekan. Dia meludahkan seteguk darah ke arah pemuda itu. Pria muda itu tidak bergerak sama sekali, dan ludah darah menghilang di bawah tekanan. Dengan tamparan backhand ke wajah wanita itu, dia membuatnya pingsan. 4585. Biarkan dia pergi, jika ada yang ingin kamu tanyakan padaku, kamu bisa bertanya padaku. Dia hanya seorang kaisar Rilem, apa yang dia tahu? Hei dengan cepat bergegas kembali, darah menetes dari mulutnya saat dia menggertakkan giginya dan berteriak. Beberapa Master Open Heaven Stage Suanyuan Heaven mengelilinginya, Hei kalah jumlah dan dengan mudah dijatuhkan setelah beberapa pertukaran. Kultivasinya disegel dan dia dalam keadaan menyesal. Menolak bersulang hanya untuk dipaksa kehilangan minum. Penatua Orde ke-6 Surga Suanyuan dengan dingin mendengus, memandang Hei, dan kemudian pada wanita yang tidak sadarkan diri di tangannya, dengan ringan berkata, "Tidak perlu menyusahkan diri sendiri, penatua ini akan menyelidikinya sendiri." Petik 2. Mengatakan demikian, kekuatan jiwanya melonjak menuju laut pengetahuan wanita itu. Melihat ini, mata Hei menyipit saat dia berteriak ngeri, "Sebagai penatua surga Suanyuan, bagaimana Anda bisa menggunakan metode tercela seperti itu?" Pemuda di depannya sebenarnya menggunakan pencarian jiwa. Pencarian jiwa sangat kejam, dan jika seseorang ingin menggunakannya, mereka harus memiliki kekuatan penekan. Namun, begitu teknik pencarian jiwa digunakan, subjek teknik ini akan menghancurkan jiwa mereka, atau menderita kerusakan jiwa mereka, jadi tidak ada yang akan dengan santai menggunakan teknik pencarian jiwa. Hei tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya ini, sebagai penatua surga Suanyuan, akan dengan berani menggunakan pencarian jiwa untuk alam kaisar. Perbedaan antara Open Heaven Stage Orde ke-6 dan Master Realm Kaisar yang baru saja memadatkan segel dao seperti perbedaan antara surga dan bumi. Ketika dia menggunakan teknik pencarian jiwa ini, wanita itu tidak dapat menolak. Tubuhnya yang rapuh dan halus tiba-tiba bergetar tak terkendali saat matanya yang indah melebar kesakitan. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Pada saat yang sama, ekspresi Suanyuan Heaven Elder berubah dari rasa ingin tahu menjadi kejutan dan kegembiraan. Sesaat kemudian, kekuatan jiwanya menjadi tenang dan mata Suanyuan Heaven Elder bersinar terang saat dia menyeringai jahat. "Jadi kamu datang dari tempat ini, hahaha, sungguh mengejutkan." Petik 2. Dengan santai membuang wanita di tangannya, mata wanita itu kusam dan tak bernyawa. Meskipun dia belum mati, jelas bahwa jiwanya telah rusak parah. Dalam situasi ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. "Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan." Hei meraung, memikirkan bagaimana tuannya telah menyerahkan orang-orang Star Boundary kepadanya untuk diurus. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertama kali dia membawa orang ke sini, kecelakaan seperti itu akan terjadi. Jika tuannya mengetahui tentang ini, dia tidak tahu nasib seperti apa yang akan dia derita. Bagaimana bisa penatua surga Suanyuan dan Master Orde kelima lainnya mengizinkannya bertindak begitu arogan? Tinju dan tendangan mereka bertabrakan, menyebabkan Hei muntah darah. Bawa mereka dan berikan Brother Pei dan Martial Paman Zuo hadiah besar. Sebulan kemudian, di wilayah Void, perjuangan terus-menerus antara kedua belah pihak telah membuat kedua belah pihak kelelahan, tetapi karena mereka telah membentuk perseteruan darah, tidak ada yang akan mundur. Konfrontasi sengit lainnya pecah saat kedua belah pihak menarik pasukan mereka. Di dalam aula utama, Yang Kai sedang memeriksa jumlah korban ketika tekanan mengerikan tiba-tiba menyebar dari jauh. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia dengan cepat berdiri dan melihat ke arah sumber tekanan ini, berteriak, "Zuo Kuanhui. Mungkinkah dia tidak bisa tidak mengambil tindakan secara pribadi?" Banyak dari Master Open Heaven Orde ke-6 di aula juga memasang ekspresi serius di wajah mereka, Kaisar Agung Darah Besi dan yang lainnya yang tetap bersembunyi sampai sekarang semuanya menggosok tinju mereka untuk mengantisipasi. Jika Zuo Kuanhui bertindak, mereka tidak akan bisa terus bersembunyi. Namun, sebelum Yang Kai dapat mengetahui apa yang terjadi, Chen Tianfei berguling seperti bola dan berkata dengan panik,
Tuan, ada yang salah dengan Istana Pedang Surgawi. Zuo Kuanhui secara pribadi mengejar seseorang. Siapa? Yang Kai tercengang. Chen Tianfei menggelengkan kepalanya, lemak di wajahnya beriak saat dia menjawab, bawahan ini tidak tahu, terlalu jauh untuk dilihat. Petik 2. Alis Yang Kai berkerut saat sosoknya berkedip dan dia muncul di luar aula, matanya menyapu pemandangan di depannya. Sesaat kemudian, dia berseru, Luan Baifeng telah terungkap. Petik 2. Luan Baifeng telah bersembunyi dengan baik sejak dia bergabung dengan pihak Zuo Kuanhui, tapi kali ini entah bagaimana dia terungkap. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke arah ini, dengan Zuo Kuanhui dan sekelompok besar master tahap Open Heaven Order ke-6 mengejarnya. Apakah wanita ini menyerang Zuo Kuanhui? Dia sebelumnya telah memberi Luan Baifeng perintah untuk menemukan kesempatan meluncurkan serangan diam-diam ke Zuo Kuanhui. Meskipun ada jarak satu tingkat di antara mereka, jika Luan Baifeng berhati-hati, bukan tidak mungkin baginya untuk berhasil. Tapi mengapa dia memilih untuk bertindak sekarang? Yang Kai tidak mengerti, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan hanya berteriak, darah besi senior, kamu tunggu di sini sekarang, yang lain akan mengikutiku. Petik 2. Karena Zuo Kuanhui sudah bergerak, wajar saja jika dia tidak dapat mempertahankan posisinya. Di kampnya sendiri, hanya dia yang bisa melawan Zuo Kuanhui. Karena Luan Baifeng telah terungkap, jika dia tidak membantunya, kemungkinan besar dia akan mati. Mengaktifkan hukum luar angkasa, dia membawa 10 tahap Open Heaven Order ke-6 bersamanya dan bergegas maju. Saat jarak di antara mereka memendek, Yang Kai bisa dengan jelas melihat bayangan tangan besar di belakang Luan Baifeng meraih ke arahnya dari segala arah. Luan Baifeng menghindar dan melolong, dan wanita ini tampak terluka, gaun putih saljunya diwarnai merah. Yang mengejutkan Yang Kai adalah bahwa Luan Baifeng tampaknya tidak sendirian. Dia memegang sosok di masing-masing tangannya, apakah itu hidup atau tidak diketahui. Siapa dua orang ini? Yang Kai sedikit mengernyit. Namun, saat mereka semakin dekat, Yang Kai merasakan hubungan yang samar. Hubungan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah meninggalkan nama mereka di daftar loyalitas. Daftar loyalitasnya sekarang diisi dengan nama 9 orang, termasuk Luan Baifeng, Mao Ze, Genqing, Zhou Ya, Grey Bones, Chen Tianfei, dan Yun Xinghua. Hanya Hei He dan Xin Peng yang tersisa. Memikirkan hal ini, jantung Yang Kai berdetak kencang saat perasaan tidak nyaman memenuhi tubuhnya. Hukum luar angkasa menjadi lebih kejam saat sosoknya berkedip, dengan cepat mendekati Luan Baifeng. Tangan raksasa di belakang Luan Baifeng semakin dekat, dan melihat bahwa Luan Baifeng tidak bisa lagi menghindar, Yang Kai hanya bisa menggertakkan giginya, mengangkat Azure Dragon Spear-nya, dan mendorong ke depan. Di ujung tombak, sebuah bola hitam besar melintas dan angkatan dunia meledak, mengirimkan gelombang kejut yang menakutkan. Sebuah lubang hitam raksasa tiba-tiba muncul di tangan raksasa yang meraih ke arah Luan Baifeng, mengirimkan daya hisap yang kuat. Tangan raksasa itu runtuh, meskipun masih bisa meraih Luan Baifeng, dia nyaris tidak berhasil mengelak. Akhirnya menyusul, Yang Kai berkeringat dingin dan sosoknya berkedip saat dia langsung tiba di samping Luan Baifeng, bertanya dengan prihatin, bagaimana ini? Petik 2. Wajah Luan Baifeng sedikit memucat saat dia mengangguk, terima kasih banyak, Tuan. Jika bukan karena bantuan tepat waktu Yang Kai barusan, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari pengejaran master tahap Open Heaven Order ke-7. Yang Kai mengangguk ringan dan melihat ke arah dua orang di tangannya, bertemu dengan tatapan salah satu dari mereka. Wajah pria itu berlumuran darah dan auranya sangat lemah. Menatap Yang Kai, dia dengan lemah memanggil, Tuan. Hei he. Mata Yang Kai menyipit saat dia melihat ke sisi lain, hanya untuk bertemu dengan sepasang mata kosong. Lan Xun. Dari dua orang yang dibawa Luan Baifeng, satu adalah Hei He, yang lain adalah Putri Kaisar Agung Bulan Cerah, penguasa Istana Jiwa Bintang, Lan Xun. Bagaimana Lan Xun dan Hei He muncul di Istana Pedang Surgawi? Apa yang mereka temui? Dalam sekejap, pikiran Yang Kai dipenuhi dengan ribuan pikiran. Melihat mereka berdua dalam keadaan yang menyedihkan, dadanya dipenuhi amarah yang membara. Tuan, bawahan yang rendah hati ini telah mengecewakan Anda, tolong hukum saya. Hei He jelas hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa, namun dia masih memikirkan tugas yang diberikan Yang Kai kepadanya. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal ini, bawa Lan Xun ke markas Void Landku dulu. Yang Kai menekan api di dalam hatinya dan diam-diam memerintahkan. Hei He mengangguk penuh semangat dan berjuang untuk berdiri, menggunakan kekuatannya untuk membungkus Lan Xun sebelum mundur dengan cepat. Masih bisa bertarung. Yang Kai melihat ke arah Luan Baifeng.
Luan Baifeng menyisir rambutnya ke belakang telinga, aku tidak akan mati. Yang Kai mengangguk dan dengan dingin melihat ke depan, banyak Master Orde ke-6 berdiri di sekelilingnya, semua berdiri dalam barisan, aura mereka melonjak. 1000 kilometer jauhnya, kelompok Master Serikat Pedang Surgawi Orde ke-6 yang mengejar mereka tiba-tiba berhenti. Ada total 10 dari mereka. Mata Yang Kai menyapu mereka satu persatu sebelum tiba-tiba tertuju pada salah satu dari mereka. Yin Xinzhao. Wajah Yang Kai sedikit tenggelam. Luan Baifeng berkata dari samping, orang ini baru saja tiba dan aku tidak punya waktu untuk mengirimimu pesan. Dialah yang membawa Hei He dan Lan Xun ke sini, jadi aku menggunakan alasan untuk memenjarakan mereka untuk melarikan diri. Namun, melarikan diri dari Istana Pedang Surgawi bukanlah tugas yang mudah. Meskipun Luan Baifeng adalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, dia masih terluka parah oleh serangan telapak tangan Zuo Kuanhui. Jika bukan karena kepercayaan Zuo Kuanhui padanya dan kurangnya kewaspadaannya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan Istana Pedang Surgawi. Terima kasih banyak. Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Meskipun tidak ada udara di kehampaan, Yang Kai masih merasakan hawa dingin di dada dan paru-parunya. Untungnya, dia telah mengatur agar Luan Baifeng bergabung dengan pihak Zuo Kuanhui, jika tidak, Hei He dan Lan Xun akan mati hari ini. Itu juga berkat ketegasan Luan Baifeng bahwa dia dapat menyelamatkan Hei He dan Lan Xun, meskipun dia telah mengungkap identitasnya. Yang Kai tidak tahu mengapa Hei He dan Lan Xun jatuh ke tangan Yin Xinzhao, jadi dia hanya bisa bertanya kepada Hei He tentang masalah ini nanti. Apalagi kondisi Lan Xun membuatnya sedikit khawatir. Jelas dari penampilan Lan Xun bahwa dia linglung dan tidak tahu tangan beracun macam apa yang dia derita. Kaisar Agung Bulan Cerah telah mengorbankan hidupnya untuk Star Boundary saat itu, dan tanpa Kaisar Agung Bulan Cerah, tidak akan ada Star Boundary hari ini. Lan Xun adalah satu-satunya garis keturunannya, jadi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Ketika dia membawa 600.000 orang dari Star Boundary ke Voidland, sebagian besar orang dari Star Soul Palace telah datang, tetapi Lan Xun tidak. Baginya, Star Boundary adalah rumah Kaisar Agung Bulan Cerah yang telah menggunakan hidupnya untuk melindunginya, jadi dia sangat terikat padanya. Itulah mengapa dia memilih untuk tetap berada di Star Boundary dan Star Soul Palace. Yang Kai tidak memaksanya. Lagi pula, ada banyak orang yang tetap tinggal untuk menjaga Star Boundary, termasuk yang keempat guru, Dong Susu, dan kepala manajer Sekte High Heaven Hua Qingxi. Yang Kai juga telah memerintahkan Hei He untuk menjaga Star Boundary, jadi dia pikir tidak akan terjadi apa-apa. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membawa Lan Xun. Tapi pikirkan baik-baik, jika bukan Lan Xun kali ini, bisa jadi itu adalah Hua Qingxi atau orang lain. Menekan emosi yang bergolak di hatinya, Yang Kai melihat ke depan lagi, tetapi dia tidak melihat sosok Zuo Kuanhui. Zuo Kuanhui jelas-jelas mengejar mereka barusan, tapi sekarang dia tidak terlihat. Anjing tua ini masih pemalu seperti tikus.